Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam setiap aktivitas kita di sepanjang hari, mari sama-sama kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan saya berikan judul Kesusahan dan Jalan Keluarnya, yang terdapat di dalam Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kehidupan kita untuk kembali bergantung kepada Tuhan. Si pemazmur menuliskan ayat ini sebagai bentuk kebergantungannya kepada Tuhan, di mana kehidupannya benar-benar mengandalkan Tuhan, memerlukan Tuhan, yang diungkapkan di dalam kegembiraan, ya. Karena mazmur ini adalah nyanyian ziarah atau nyanyian mendaki. Maksudnya adalah berziarah atau mendaki ke Bukit Sion. Jadi mazmur ini ditulis sebagai nyanyian ziarah yang adalah maksudnya ketika ditulis si pemazmur ini sedang melakukan ziarah atau mendaki ke Bukit Sion, di mana Bukit Sion ini dihubungkan dengan tempat tinggal Tuhan. Dan di sini dikatakan diungkapkan dengan kegembiraan. Jadi si pemazmur ini menuliskan ayat ini dengan penuh kegembiraan sambil datang ke Bukit Sion, di mana Bukit Sion ini adalah tempat tinggal Tuhan. Dari hal ini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita mau datang dengan sikap hati yang benar. Meskipun dikatakan di sini si pemazmur mengalami kesusahan dalam kehidupannya, seperti yang terdapat di dalam ayat yang pertama, dari jurang yang dalam. Dari jurang yang dalam ini berbicara tentang masalah, kesusahan, pergumulan. Tetapi si pemazmur ini mengungkapkan dengan kegembiraan. Jadi saat datang kepada Tuhan, dia datang dengan sikap hati yang benar, walaupun ada permasalahan yang dia hadapi. Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan, dari setiap ayat-ayatnya mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa, mengandung berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Dan pada pagi hari ini sama-sama kita akan melihat mengenai kesusahan dan jalan keluarnya. Kita tahu semuanya pasti setiap manusia yang ada di muka bumi ini ya, memiliki pergumulannya masing-masing, memiliki masalahnya masing-masing ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi terdapat di dalam ayat yang pertama, dari jurang yang dalam ini berbicara tentang pergumulan, masalah, kesusahan yang dihadapi oleh setiap umat manusia. Dan pergumulan, kesusahan ataupun masalah yang dihadapi tidak selalu masalah keluarga, masalah pekerjaan, tapi masalah itu bisa terjadi dalam bentuk apa saja di dalam setiap kehidupan manusia. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Roh Kudus, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai sanggup menolong setiap kehidupan umat-umatnya yang selalu mencari Tuhan dan mengandalkannya. Tetapi seringkali manusia cenderung merasa atau menganggap masalah yang dihadapi ini terlalu sukar, terlalu susah, terlalu berat. Padahal firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-10,
bahwa pencobaan atau kesusahan, masalah yang kita alami adalah pencobaan atau masalah yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Berarti tidak ada masalah, tidak ada kesusahan yang tidak dapat kita hadapi atau yang tidak dapat kita selesaikan. Dikatakan di ayat itu juga Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah ataupun kesusahan yang kita hadapi. Jalan keluar yang Tuhan berikan juga bisa bermacam-macam. Terkadang jalan keluar yang Tuhan beri juga bukan berarti semua masalah kita langsung selesai, semua masalah kita langsung beres. Tetapi jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita bisa berupa kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kesabaran. Sehingga kita dapat menanggung setiap masalah, kesusahan yang kita alami tanpa rasa putus asa, tanpa rasa sakit hati, kecewa, bersungut-sungut dan sebagainya. Itu adalah jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan melihat usaha yang kita lakukan sebagai cara kita untuk mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Cara yang pertama untuk bisa mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan adalah berseru kepada Tuhan. Memohon kepadanya sampai Tuhan mendengar setiap seruan kita. Dan sampai telinga Tuhan menaruh perhatian atas setiap doa dan seruan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ini juga berbicara tentang berdoa terus menerus. Berdoa senantiasa tanpa putus. Bahkan saat kita sudah dijawab oleh Tuhan, doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, kita sudah mendapat jalan keluar daripada Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Karena saat kita berdoa bukan hanya saat ada masalah, tapi kita berdoa setiap waktu, setiap saat. Ya, jangan berdoa hanya karena mengalami masalah. Tetapi andalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita. Walaupun tidak ada masalah, tetap berdoa. Walaupun sedang penuh dengan sukacita, hidupnya baik-baik saja, tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Cara yang kedua supaya kita bisa mendapat jalan keluar daripada Tuhan adalah mohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Ini perlu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana kehidupan kita selalu menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberikan jalan keluarnya dalam kehidupan kita kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu cara yang kedua ini mohon ampun atas setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Cara yang ketiga supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan adalah menantikan Tuhan. Berharap kepada firman Tuhan. Ini berbicara tentang sikap kita rindu akan hadirat Tuhan, akan jawaban Tuhan, dan benar-benar percaya kepada janji firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus jaminan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus kekuatan, pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berharap kepada Tuhan. Percaya akan janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini adalah cara selanjutnya supaya kita bisa mendapat jalan keluar daripada Tuhan, yaitu berharap dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini diibaratkan dengan pengawal yang mengharapkan pagi. Mengapa dikatakan demikian? Karena para pengawal atau penjaga yang menjaga tembok-tembok kota
jauh sebelum pagi tiba, mereka ini sudah berharap untuk melihat fajar pagi, sudah berharap untuk melihat matahari. Karena apa? Karena di pagi hari adalah kelegaan bagi mereka, di mana terjadi pergantian pengawal ya, seperti shift seperti itu. Di mana di sini diungkapkan seperti kerinduan pengawal mengharapkan pagi. Jadi begitupun kehidupan kita mengharapkan Tuhan, bahwa Tuhan ini adalah sebuah tempat sumber kelegaan bagi kita, sumber pertolongan, di mana kehidupan kita ini benar-benar mengharapkan Tuhan, haus akan Tuhan. Jalan keluar itu hanya di dalam Tuhan, dan sumber kelegaan itu hanya di dalam Tuhan. Mari kita mau menantikan Tuhan, kita mau haus akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan saat kita sudah melakukan usaha-usaha untuk kita bisa mendapat jalan keluar daripada Tuhan, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Berkat yang akan kita terima selain kita mendapat jalan keluar daripada Tuhan adalah kasih Tuhan yang akan melingkupi kehidupan kita. Pembebasan daripada Tuhan, pembebasan dari segala kesusahan, pembebasan dari segala kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, cari jalan keluar hanya di dalam Tuhan. Karena segala kesusahan, jalan keluarnya hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang juga yang akan siap memberikan kehidupan kita kasih-Nya yang luar biasa, pembebasannya yang dahsyat, yang memulihkan setiap kehidupan kita. Jangan lupa juga minta kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya Roh Kudus pun yang akan membimbing kehidupan kita, menguatkan kita di masa-masa yang sukar yang saat ini kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan sumber jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Hanya Tuhan pertolongan atas setiap masalah kesusahan yang kami hadapi. Ajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya kepada kuasanya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami orang yang percaya kepadamu juga tidak ada yang mustahil. Engkau mampu menolong setiap kehidupan kami. Tuhan terus berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang yang ada, supaya hidup selalu takut akan Tuhan dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami, Tuhan yang menjagai, melindungi, memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.